Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal arwah abaihi wa ikhwani minal muslimin wa jami'il awliya walidina wa ilmi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى بركاته وبأسراره في الدارين. Para hadirin, para hadirat Allah, itulah bagian yang saya akan sadar dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Dan malam hari ini kita bisa diberkahi Allah dalam keadaan sehat walafiat, tetap iman, tetap Islam. Mudah-mudahan akan kenikmatan yang Allah berikan. Allah kuatkan lagi di dalam hati kita. Allah tidak cabut dalam hati kita. Bahkan lebih kenikmatan. Sampai dan mungkin para hadirat kita dalam pertemuan pertama kali ini menyampaikan mukadimah belum langsung bahas kitab yang biasa kita baca dan salahnya kalau kita setelah apalagi kita melampaui dan Ramadan bulan yang paling suci, bagaimana kita berharap mudah-mudahan semua kita pahala kita diberikan
kita saling maaf memaafkan dan saling mengingat yang merupakan satu kewajiban kita. Karena Allah perintahkan fadzakir dan fa'ul muslimin. Fadzakir fa inna dzikra dan fa'ul muslimin. Peringatkanlah mereka karena peringatan akan bisa memberikan manfaat berguna bagi orang-orang yang beriman. Allah amin ya Rabbal. Para hadirin, kalau kita di bulan Ramadan Allah banyak memberikan ampunan. Kita setelah Ramadan kewajiban kita adalah kewajiban. Ini adalah hal yang merupakan kewajiban orang yang menghindar, menjauhkan, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Caranya kita usaha. Makanya harus ada usaha. Kita berdoa kepada Allah minta perlindungan. Kita berusaha meninggalkan, menjauhi hal-hal yang kalau kita berada di situ kita bisa melakukan. Caranya diantaranya kita juga pelajari nopo apa daripada efeknya orang dosa itu nopo. Nah, selama ini banyak orang yang menganggap dosa komponen apa-apa tidak ada yang terjadi. Ekonomi saya terus, saya tetap sehat, tetap melakukan dosa. Dan padahal semestinya kita punya perasaan dosa itu api itu ngobong. Kita mendekat tidak mau apalagi masuk. Kita bayangkan umpamakan seperti listrik tegangan tinggi. Tegangan tinggi. Kita mendekat saja mau terpacu. Kenapa? Karena berakibat fatal. Kita umpamakan dosa itu seperti jurang yang menganga, yang di situ banyak batu-batu cadas yang kalau dah jatuh langsung ada harapan itu. Atau lautan yang gelombangnya tinggi yang bisa menenggelam. Perumpamaan. Apakah seperti itu dosa? Bahkan lebih dari itu. Kenapa? Satu, karena dosa itu bahkan Allah itu kalau murka, marah, benci, ya, maka ketika kita berhadapan menghadap Allah, mau menghadapkan wajah kita, nanti di akhirat Allah akan murka-murkanya yang tidak pernah Allah murka sebelum dan setelahnya. Yang mereka ketakutan, semua orang ketakutan, yang berdosa sangat takut. Dan orang itu sejatinya takut dengan dosanya. Dan takut dengan karena azab Allah ada, neraka ada. Untuk siapa? Untuk orang yang berdosa. Jadi orang yang ngerasa dosanya akeh, nanti merasa ya Allah. Ngerasa oleh awal iki akeh dosa. Yen durung tobat. Jangankan di waktu itu, waktu mau meninggal saja sudah. Bayangkan jangankan orang biasa yang berdosa, wong sing akeh dosa. Wong sing cedek nang Gusti Allah, kadang-kadang jarang lah melakukan dosa. Itu seperti kalau ketika meninggal. Ada seperti itu kalau kita meninggal. Sepatutnya kita umuran dosa terus menerus
membiarkan diri kita dalam gelimang dosa. Apa bangkit? Bangkit. Jangan putus karena Allah masih membuka pintu. Allah selama kita masih bernapas, nyawa kita belum di kerongkongan, Allah masih membuka pintu tobat. Itu namanya tunggu. Kalau dari kerongkongan, ketok malaikat Israel, ya Allah, kita tobat. Wong mati tobat. Amin. Dan nanti akan terjadi kiamat kubro, kiamat yang besar. Dan ketika itu ditutup pintu tempat kapan? Ketika matahari timur, wis muncul ke barat, ngomong bingung kabeh, kepingin balik nang kali sholat, boleh ngomong pingin ke kebiri, ora sing gelem. Kepingin dadi wong sing apik, tapi selama belum itu semua hindari tobat masih terbuka. Bahkan Allah masih terbuka di malam hari untuk menerima tobat mereka yang berbuat dosa di siang hari. Dan membuka pintu tobat di siang hari untuk mereka yang berbuat dosa di 24 jam. Sebesar apapun dosa kula panjenengan bakal jangan kadang ono wong sing cuma tobat. Mari kene nglakoni mana? Mari tobat baleni mana? Jangan dihiraukan. Tetap setiap kita berdosa, setiap kita berdosa, setiap kali berdosa. Kenapa? Karena setan ingin menjerumuskan kita. Lolos. Ya, kita terlanjur basah, mandi sekali. Padahal kalau dia bertobat, minimal kalau tobatnya diterima oleh Allah, dosa-dosa yang lalu diampuni. Untung cari dosa sing anyar-anyar kok. Untung. Hanya beruntung wong sing sakjane. Tobat wis diterima. Tidak bisa maju semenit atau sedetik, tidak bisa mundur semenit atau sedetik. Jangan sekali-kali kita remehkan meskipun itu. Kenapa? Bisa jadi dosa itu tahsabunahu hayyina. Kamu mengira bahwa dosa itu kecil. Apalagi dosa besar dianggap kecil. Kalau wong dianggap enteng. Menjadikan hati orang susah dianggap ada dosa kepada Allah ataupun dosa. Kewajiban kita pertama menghindar, yang kedua kalau seumpama kita terjatuh, terpleset, terlanjur melakukan dosa, dan setiap orang pasti berdosa. Yang sing apik niku dudu wong sing gak tau dosa. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, akan tapi orang yang baik. Setiap kali dosa, yang dan Allah senang. Allah cinta kepada orang yang dan hatinya dan dunia. Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang sedikit bertobat. Yuhibbul mutatahhirin dan hati. Dan hakikatnya orang hidup ini sebenarnya adalah intinya sholat ya penting. Sholat dalam rangka kita berusaha untuk patuh kepada Allah.
taat patuh kepada Allah, letakkan kepala yang mulia ini sejajar dengan tanah, sejajar dengan kaki. Kenapa? Kita ingin menundukkan diri kepada Allah. Itu bentuk tawaduk yang sangat. Orang sholat itu hatinya belum menunduk, tidak belum sholat itu tidak belum sujud, tidak belum menunduk dalam Gusti Allah. Takabur yang bisa. Takabur termasuk penyakit hati. Dosa bisa mengakibatkan Allah murka, Allah marah. Dan perlu kula panjenengan semerap tahu bahwa tidak ada azab yang Allah turunkan, musibah, bala yang terjadi di dunia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kalau menjadikan kambing hitam alam, kambing hitam terhadap semuanya itu hanya tentara Allah, tentaranya Allah. Apa katanya Allah? Allah kalau murka maka tentaranya dikerahkan. Ayo angin, ayo banjir, ayo. Segala-galanya itu semua tentara Allah. Walillahi junudus samawat. Dan kalau kita ingin menjadi orang hidupnya enak, hidupnya tenang, hidupnya sejahtera, bisa menikmati dunia ini dan akhirat, apa yang jadi itu solihah, jadi anak-anak yang soleh, jadi tetangga yang soleh, jadi pemimpin yang soleh, bekal yang soleh, jadi orang yang soleh. Dan di situ, apa soleh itu? Bisa melaksanakan hak yang Allah, melaksanakan hak. Yang kedua, efek daripada dosa tadi adalah hati menjadi hitam. Padahal orang yang nanti bisa selamat di hadapan Allah adalah hati yang suci, hati yang tidak ada penyakit. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Di hari kiamat tidak ada manfaat, tidak ada gunanya lagi. Harta kita miliki, anak yang bisa membela, tidak ada manfaat. Apa yang bisa menolong kita? Hati. Kalau kita punya hati bersih, dari sombong tidak ada, sifat dendam tidak ada, pada orang tidak ada, riya tidak ada, merasa paling besar, paling mulia tidak ada, merendahkan orang tidak ada, menghina orang tidak ada. Dalam hatinya dia banyak orang yang paling rendah dan dia selalu husnudzon kepada orang lain, selalu merasa kasihan kepada orang-orang, yang yang kalau dosa pasti meninggalkan noda, titik, tambah kata. Di Jarno, gireng. Di Jarno mana? Atos. Yang ketiga, dosa itu bisa mengantarkan orang sedikit demi sedikit, tapi pasti orang kafir itu gak gampang. Wong sing asale Islam terus metu teko Islam itu tidak mudah. Diawali dengan dosa kecil. Tambah meninggalkan sholat, tambah melakukan perbuatan besar, meremehkan sholat, mengatakan sholat gak wajib, ini haram, diolah halal, itu sudah keluar dari Islam. Murtad, dosa mengantarkan orang kepada atasi dari awal. Karena ganjaran, pendidikan itu ganjaran kok. Pendidikan ganjaran kan. Dan dosa itu bisa dimaafkan oleh Allah kalau kita bertobat dan kita bersyafaat kepada Allah alaihi. Tapi ini sepuluh kali Gusti Allah, kita minta pertolongan Allah dan Rasulullah
supaya disyafaati dan dosa kita diampuni. Caranya ya Allah, kalau kita ingin cepat dapat orang yang menjadi dicintai oleh Rasulullah, sayangi oleh Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Nabi Muhammad, akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Cara yang paling mudah, cara yang paling cepat adalah setiap hari semua pekerjaan baik kita niatkan untuk mendapatkan, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Dan beri saiki nunggu di masjid. Oh, saya ya Allah itikaf untuk menyenangkan Nabi. Saya ikut majelis taklim untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Sampai kerja nyambut gawe, nyati seneng nang Nabi Muhammad. Ibu-ibu bersama di rumah niat lo seneng Nabi. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pekerjaan, orang lain senang, anak kita juga senang, kita senang. Dan mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada umatnya, sehingga apapun yang mereka lakukan dan kebaikan, Nabi Muhammad senang. Kalau orang dadi api senang. Karena semua amalan umatnya ini disodorkan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad setiap hari Kamis. Hari Kamis itu disodorkan. Wabe, mulai teko pucuk sampai pucuk, putar kutub selatan, umat itu disodorkan umatnya. Lek ono wong api, seneng kan. Tapi lek ono wong gak api, susah. Terus didongakno kan. Didongakno. Susah tapi sik dongakno. Lah lek ono wong sing nulungi wong liya dadi seneng, dadi api. Tapi kalau kita niati, wong iki apa? Baik kanjeng Nabi syukur, kanjeng Nabi seneng, kanjeng Nabi seneng. Kenapa? Karena diniati melakukan amal baik. Tanda kutip amal baik, bukan amal jelek. Amal baik yang dilakukan, kita lakukan setiap hari, menyiapkan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan begitu, insya Allah kita akan bisa mendapatkan cinta Nabi Muhammad dan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad, dan dengan syafaat kita membantu Allah Subhanahu ini ya Rabbal. Salah satu cara. Dan tobat mesti harus setiap hari kita tobat. Kita perbaharui tobat kita. Akan setiap kita sholat, mari sholat, jangan langsung berdiri. Mari salam, mari dongo. Biasanya kadang-kadang mau dulu mari dongo. Itu buatan apa wiritan game Melayu buatan. Jadi lek astagfirullah itu artinya apa? Astagfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, ya, la ilaha illahu, yang tidak ada tandingan kepada Allah, Al-Hayyul Qayyum, yang bermaha hidup, wa atubu ilaih. Ketika di Nabi sapa sing maca donga iki setiap pada salat 3 kali, itu dosane sepuro masih dosane sak untuke sepuro. Dosa gede, tahu melayu ke perang, eman deh boten menang sih untuk sampai bilang menang. Dan baca asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha wahidan wa rabbana syahidan wa nahnu lahu muslimun. Setiap kali baca sholat maghrib. Boten itu ping 4. Masih hadis yang diriwayatkan yang pernah disampaikan oleh Habib Umar bahwa lek maca ping 4 niku asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha wahidan wa rabbana karena sih sampai lama muda tahu lama muda illa ya lama muda semua guna muslimun harus tidak sampai lama muda humus mungkin bapak itu nanti ketika dia akan melintasi Shirathul Mustaqim itu jembatan sing teko rambut dibagi itu rambut dibagi itu diodot dibukurin rokok jahanam dan semua orang harus melewati tanpa kecuali. Tidak Nabi, tidak biasa kudu liwat. Dan jaraknya 3.000 tahun. Bayang no, rambut ini. Tapi minali amali lo amalin api jadi ombo, betul, melayu sakit. Tapi le amal badan saya, amal cilik waktu apa berdiri.
Eh, lubure duduk nang kali, lubure nang neraka jahanam. Lubure tok niku mudune tok 70 tahun. Enggak ya napa? Eh, tapi lek maca niku wau niku asyhadu an la ilaha illallah. Sejak mangal Gusti Allah dadi nang iman. Amalan-amalan itu kanjeng Nabi gampang. Setiap orang yang melewati satu Nabi itu mesti dulu. Allahumma sallim, ya Allah sallim, sallim selamatkan. Kon ulus alhamdulillah. Mana Allah sallim. Juga no. Hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita pasti berharap ngono berarti tobat kula ini setiap hari. Dan tobat kita apa caranya supaya diterima? Tobat kita gimana caranya supaya diterima kali Gusti Allah? Kalau caranya tapi tobat itu kembali mana yo baru tentu. Belum sisa. Syarat ada. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Syarat umum 3. Syarat umum 3. 1, itu ngrasa awak betul. Salah. Salah nangis, sambil terangkan. Tetesan air mata itu. Penyebab itu lagi disiram kali banyu, laut, segoro. Mati lagi disiram. Pertama menyesal. Menyesal bukan hanya menyesal mulut saja, dari hati. Apa? Mikir oleh awal ya Allah. Akhirat itu, Allah itu abad juga dosa itu. Masa abad juga dosa itu. Tapi akan merasa berat. Tidak akan mendengar mudah-mudahan kita. Tidak dibuat yang begitu. Mantan-mantan nomor kali apapun konsekuensinya tak melakukan itu. Aku kudu metu tempat itu, aku metu. Aku gak oleh konco nang biare iku, aku gak koncoan man. Semua nomor-nomor sing biasa ngejak aku nang maksiat tak blokir. Keluar dari tempat yang di situ dia akan terjerumus lagi. Jauh hijrah. Kalau dia memang betul-betul tobat. Dan yang ketiga, tekad tidak mau bertekad. Itu yang paling gampang dilakukan. Nah, uang ketemu uang, ngomong-ngomong nyandak wong liya terus. Iban itu apa? Ngomongi uang, ngomongi omongan uang, ngomongi gaya uang, ngomongi kambing uang, ngomongi omahe uang, ngomongi anak uang, ngomongi bojone uang, ngomongi pekerjaan uang. Kabeh sing kaitannya dengan uang itu, sekiranya uang itu krungu saged ngamuk, maka itu dikatakan bah itu. Satu saja nih. Orang ini, hanya jangan sampai ketika kita bertemu Imam Bukhari, Imam Bukhari. Karena kitab hadis Bukhari. Hadis Bukhari itu hadis yang paling sahih. Dikatakan paling sahih kitab marini Al-Quran hadis Bukhari. Oleh itu pernah rasakan itu Imam Bukhari. Kemudian syarat lagi, syarat 3 tadi, syarat pokok. Saya kira mana syarat nopo? Dosa ninggal no kewajiban.
gak sholat, tahu gak poso, durung zakat, mampu haji, tidak belum haji, berarti apa? Kudu dikodok. Kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, harus dikodok. Kemudian tahu gak sekolah, tahu gak sholat, kapan? Waktu sekolah dia. Terus balik, tapi jarang sholat. Kira-kira bilang tahun, jadi belum tahu. Sholat apa sih tidak dilakoni? Pokoknya biasanya zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar biasanya. Maghrib yang sholat ya kan. Itu mungkin waktu kuliah, mungkin waktu pertama kerja, mungkin waktu itu. Kira-kira mungkin 5 tahun lah, 5 tahun sendiri, 5 tahun tetap no ditambahi titik. Kira-kira saat ini tak lebih titik. Pun fik sudah semuanya cecil ya apa? Nomor sholat dengan kodok itu saja. Tidak bisa dihitung kami baru. Sampai kapan? Sampai selesainya 5 tahun. Selesai lunas. Durung selesai lunas. Mulai wis mati ya mulai tengah-tengah. Pendidikan untuk kodok. Para wali. Mulai dia tidak apa ninggal no sholat. Bahkan kodok mulai bayi. Para wali itu sholatnya dikodok mulai bayi. Mulai perocot sampai umur balik itu kan gak sholat, makanya gak wajib, itu dikodoi, jadi kodoi sampai 15 tahun. Saking kepingine uripe ku gak tahu gak sholat, saking kepingine uripe ku sholat terus, tidak pernah tidak sholat. Itu panjenengan dulu wali murid kok sih ya, wali murid, jadi wali kelas, jadi wali nikah, minimal kita wajib terus. Itu dilingi-lingi. Poso ini dia aku tahu gak poso. Kodok hitung di sini. Kalau itu hubungannya dengan saat ini ada lagi yang paling berat, paling abad, yaitu kalau kita tadi syaratnya tobat ada 3, saya ini syaratnya ono mana nopo, ono hubungan ahli menungso, dosa itu yang menungso itu paling abad. Abad itu dosa yang menungso. Tahu larang watine, tahu apa menumpahkan darahnya, tahu apa namanya misui, tahu ngelabrak, tahu fitnah, tahu darani, tahu sukudon, tahu rusak harga diri dan kehormatan, tahu fitnah, mengatakan bid'ah, mengatakan syirik kepadanya. Bahaya. Dan apa cara tobatnya? Bisa tobat, bisa. Oh jadi duit, kita nggak bayar. Nah, ini bisa. Ya. Korupsi, wah ini ditambah. Ya. Memanfaatkan atau mengambil yang bukan haknya. Itu seperti itu. Kalau mau cara tobat itu dapatkan ridho dan maaf dari orang yang didolimi. Selama durung itu ridho dan maaf, Gusti Allah akan mengampuni. Masih digawe umroh, kalau orang korupsi, umroh balak-balik, sepuluh zone enggak mau. Korupsi itu duit sopo. Jadi rakyat kudu masing-masing yang itu jalur. Nek iso wis balik nang negeri. Balik nang negeri. Caranya kembali ke negeri. Jangankan seperti itu, kita punya hutang sama orang saja catat. Boleh gak dicatat. Anu sing ngerti keluarga gak ngerti, akhirnya wong sing tahu ngutangi nagih utang bapak itu lagi utang. Bapak itu almarhum, wong sampe utang. Ini gak ada buktinya. Tuh, ini bukti sampe gak tahu ngomong nang aku. Kaki nang kuburan. Kuburan tergantung sih ngomong. Padahal le ono utang warisannya kalau dibagi.
Tahu kondisi karena utang dicatat. Sayyidina Ibnu Umar itu kasih film itu nyatet utang dicatat sampai tanggungan wong mati cekek itu gara-gara film. Ini tangi kok si urip suwe. Mari-mari itu balis mana. Kalau punya tanggungan kepada orang lain harus diselesaikan. Tak selesai, mari ngono urusan itu sampai di akhir. Apa mana tiangi gak ketemu nanti wongi. Kate nyaur bingung, gak iso. Aku kate nyaur lah wongi mboten wonten yang di wongi. Wongi hilang. Gak ngomong gak. Atau mungkin orangnya meninggal. Tapi bisa tobat. Ono ae tidak ono corone tapi corone sudah. Maksudnya cara itu tidak pasti bisa membebaskan dia. Tapi kudu usaha. Yo nopo? Diutang nang wong pas wong wis mati, wong mboten ketemu ya nopo. Orang itu harus berusaha membuat amal baik dan dihadiahkan. Ngaji dihadiahno. Sedekah dihadiahno nang itu. Nglakoni amal apik dihadiahno nang itu. Pokoknya dikai hadiah terus ganjaran. Kenapa? Nanti kalau di akhirat dia nuntut, dia akan ini hadiah. Belum menjamin masih. Kan apa urusan itu? Yang kita dirugikan lebih baik daripada kita merugikan. Lebih untung kita dirugikan daripada kita merugikan. Kalau merugikan orang, ya kita tambah. Kenapa? Apa? Nomor ini keadaan yang akan kita alami atau orang yang punya tanggungan di dunia akan dialami di akhirat. Kalau uang coba menanggung dan keluarga itu harga diri dan kehormatan. Iki lek kate terus terang nang wong tambah ribut. Tambah tukaran. Tambah bacok-bacokan. Ini apa? Jangan satu-satunya cepat tenang Gusti Allah, kirim mono pahala terus. Tapi bukan berarti itu solusi. Ini belum solusi, itu solusi terakhir. Nek wis gak ono solusi mana, tapi itu tidak menjamin. Sing paling apa yang mau hindarkan diri dari masalah dengan orang. Coba mungkin di akhirat kata Rasulullah, sing ono niku pertaruhan antara ganjaran dan dosa. Pertaruhan antara ganjaran dan dosa. Ono tiang melbu akhirat ganjaran gede. Ali sodako, umroh balik-balik, sholat jamaah, zikir, ngaji Quran, sregep, tapi sregep. Tapi pernah larang wong, omongan ini lebih sibuk. Fitnah orang. Terus seperti itu. Nanti di akhirat kati mlebu surga dicegat. Dicegat pun mlebu surga. Ya Gusti Allah pun dibentakan napa yang iki nanti iki. Terus kula nyuwun balikno. Jadi kalau duit saya gak payu duit. Kita kepingin sholat rami pesan pada sholat Rp1 bahkan katakanlah Rp10.000 itu sing dijupuk sholat piro 70 tahun sholat sing diterima tinggal tahun umurnya sholat 70 tahun dijupuk tinggal pokoknya kate rugine kok dijupuk mana si ono mana dijupuki malih ganjaran dipeki terus ini sing kesel wong liya sing ngepek barang wis entek ganjaran si ono sing nuntut ada yang menuntut ya Allah kula nanti didolimi kula nanti dilarakaken tiyang kula nanti terus ya Allah gak ono ganjaran wis entek kula ngoten dosa kula ae tumpukaken dosa
sing asali ganjaran numpuk. Ikilah orang yang muflis, itu mau bangkrut. Karena Nabi tahu, mau bangkrut itu sapa? Bangkrut itu biasanya modalnya telas, hartanya telas, dan semua barangnya habis. Itu dulu bangkrut. Bangkrut itu pokok di akhirat kau ganjaran sunatnya, akhir sing dihubungi, akhirnya entek terus ditumpuki ambil dosa, itu. Ada kata-kata kita yang menyakiti kita dijalur semua. Tahu orang akhir. Tapi orang yang sudah didolimi. Ya Allah orang yang didolimi. Dolimi, fitnah, sakit wong. Separah apapun. Dia bisa nuntut di akhirat bisa. Punya hak. Tapi sebetulnya dia punya syahadahnya, perjuangannya harus besar. Tapi mau didolimi, jadi dibully, dimaki, balas gak iso. Ya nopo? Nanti di akhirat, tak nuntut di akhirat boleh, terserah. Allah kasih, Allah adil. Tapi sebetulnya dia punya kesempatan untuk bisa mendapatkan ampunan. Apa nih? Kuat. Apapun dosa orang sebesar apapun, akan nuntut mereka di akhirat. Di pulau arep-arep, kuat, kuat ya. Kadang-kadang dimarah lagi, sepuluh hari sampai turun, tak bisa tak sepuluh. Kalau sing kadung mangkel sampai dendam, sampai loro kabeh wis entek donyane kayak mangkel saiki mangkel. Tapi lek mikir ngoten, pancen mangkel terus. Tapi kalau kita berpikir semuanya tidak ada yang terjadi kebetulan betul wonten. Kata ngamuk, gak ngamuk itu tetap akan terjadi. Kon sepuro, gak kon sepuro, itu tetap terjadi. Normal. Kita ditakdirkan jadi wong dizalimi, ya pancen iku ngono. Terus kata ya napa? Ya wis pasrah nang Gusti Allah. Nek ana wong sing dizalimi kok bales dari Gusti Allah, wis kan gimana? Kalau dewi. Tapi lek ana wong sing dizalimi kok meneng, Allah bakal turun tangan. Karena Allah tidak ridho kezaliman itu ada terjadi. Pasti akan dibalas. Tidak sekarang, nah, pokoknya sebelum meninggal dia akan merasakan akibat kezaliman. Tapi lek wong itu saged sepuro, ya Allah, wa'fu wasfahu. Maafkan. Karena wis sepuron itu panjenengan kehendak Gusti Allah. Kehendakku iki sepuron. Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Apa ndak seneng lek aku sepuro. Kalau orang itu memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan karena akhlaknya yang baik itu, maafkan semua dosa-dosa. Kan untung nyepuro sedikit, dosa sing akeh disepuro. Ada seorang sahabat. Kanjeng Nabi waktu kumpul sama sahabat-sahabat, beliau mengatakan, wahai sahabatku, perhatikan, nanti akan lewat pintu ini, akan masuk lewat pintu ini seseorang yang min ahli jannah. Ini kan, sahabat gede deh, sahabat yang besar. Kita ini kalau mlebu kecuali wong iki, orang ini yang masuk, terus mereka diam. Besok lagi kan Nabi Daud, wahai para sahabatku, nanti akan masuk dari pintu ini orang yang min ahli jannah. Pintu ini mana? Ternyata loh, orang kemarin, wong gimana? Sampai 3 kali dari Nabi Daud akan datang lewat pintu ini. Penasaran ada salah satu penasaran. Sekali yang mau main, sampai diinepi, ingin tahu apa amaliyahnya orang ini. Malam-malam dilihat biasa.
Bengi gak tangi, subuh kayak tangi. Biasa-biasa gledek. Ngaji ya nak ngaji. Terus dikira gak akeh, iki opo iki? Akhirnya penasaran, tanya, "Nun sewu, kok badhe tanglet ya?" Punten nih, Kanjeng Nabi niku Nabi dawuh, "Lek wong badhe mlebu liwat iki orang ijan." Ternyata sampai, Masya Allah, merasa gembira, merasa terharu nangis. Apa amalin sampean? Lebih ngoten niku sampeyan ningali kula wis ngono iku biasa-biasa. Enggak pasti ono rahasia. Ya mungkin, kata beliau, mungkin. Setiap malam sebelum saya tidur, saya berikrar. Ikrar saya, ya Allah, jadikan engkau saksi bahwa aku mengampuni, memaafkan, dan tidak akan ini semua orang-orang yang pernah bersalah. Siapapun itu, baik sengaja, tidak sengaja, kecil, besar, laki, perempuan. Dan maaf dari itu. Jadi tidur itu seperti itu ada Allah. Kemudian orang tadi saya ini mendapatkan ampunan. Belum lagi saya yang jaluk sepuluh, yang ibu gampang, tak susah jaluk sepuluh, tak susah. Oh, segala usaha kita, segala kegiatan yang kita dan hati bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih. Akhirah wa ala man wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Banyak aku. Qadha itu kita begini. Kalau meninggalkan sholat karena teledor sengaja atau dugai ya, mana itu sengaja atau dia tahu kalau sekarang sudah masuk waktu terus dia tidur terus melebu waktu terus turu akhirnya babas itu termasuk kalau sholat kodoknya harus jadi waktu 5 menit harus segera tak oleh ngelakoni sholat sunnah intinya begitu. Kalau meninggalkannya karena uzur lupa uzurnya sholat meninggalkan sholat lupa uzurnya sholat karena uzur tapi sebelum waktu. Kalau lupa seumpama atau karena hilang akal tapi itu waras sholat atau karena koma karena dibius akhirnya tidak sadar terus gak sholat kalau dia meninggalkan tanpa dengan uzur maka boleh tidak secara tapi kata ulama lek kodoi ake tahunan langsung akan yang tahu setahun kodoi itu sholat kok oleh sholat sunnah tapi makanya caranya itu
turun sholat zuhur. Gak kerasa sampai kapan? Sampai setahun. Setahun berarti. Tapi saat diringi ngobrol itu dihitung kira-kira masih. Jadi kira-kira ya kan seumpama kira-kira ini tapi kira-kira yang lebih banyak. Kemudian mungkin 3 tahun katakanlah ya ono sholat tapi tidak sholat terus anggapan sholat sulang anggapan ditambahi sedikit-sedikit pokoknya sampai kurangi tambahi mari kafe itu anggapan mana tak tambahi bisa salah lali ini insya Allah hilang sih biro-biro di pas-pasi gitu tapi kita hitung secara kasar secara global kemudian kita lebih hati pun kembali tadi Pak Ilman. Ini orang ibu melakukan ngaji kalau ada harus pakai ijazah kita lebih kuat. Jadi khusus untuk sholawat kami ijazah gak apa-apa. Tapi kalau ijazah yang lebih kuat. Kalau orang sing ijazah ya itu. Oh, itu dibuat dan harus dari orang kan yang benar-benar dapat dari kalau ini dari Hamid apa maksudnya bagi Hamid murid kan langsung dari murid ya apa cara murid itu kalau no ya wis tabarukan toh tabarukan ya lebih kurang betul betul ini sholawat pasti kan dijaga sholawat itu tak butuh guru kan sholawat iso dari guru sholawat itu sakit dari guru wong sing gak duwe guru maksudnya nopo kalau kita punya guru kan enak apa-apa musyawarah apa-apa jalur petunjuk apa-apa jalur petunjuk tapi oleh ahli sholawat itu dalam keadaan mepet Allah akan berikan ilham apa yang kepingin bingung karena berkat sholawat Allah jadikan sholawatnya guru jadi dan dia pasti melangkah dengan langkahnya kan sih as-shalah syekhun liman la syekha lahu. Salawat itu kata ulama adalah guru bagi orang yang tidak. Kalau tak juta, tak juta. Wah, kuat 1,5 juta. Tak kuat 1,5 juta, tak kuat saya, tak kuat saya. Tak kuat saya, terus kalau 500. Pokoknya udah tak sholat. Nah, terus bagi kita umat Nabi Muhammad wa alaihi sebagai orang baik dunia ini. Mau saya nabi, mau saya benar mulia itu benar. Kalau ini kita mau orang bisa melakukan haknya. Ini apa? Yang Allah hati, yang kalau siapa ya? Tak cukup ahli sholat tapi nang wong pedes omongan itu jadi sholat itu. Oh api nang wong tapi gak belum sholat. Harus menjadi orang yang Allah akan urusi jadilah diri kita jadikan diri kita menjadi orang kalau enggak ya itu tak pun wallahu a'lam
إلهي بحق القوم قلنا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل. إلهي بحق القوم قلنا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل. إلهي بحق القوم قلنا بتوبة من الذنب تغسلنا بها يا ربنا. أتب علينا توبة آمن روعتي واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا فضلا وجودا منا المصطفى الرسول الله صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه والحمد لله بالبدء والتناهي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وضربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أقرب من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.